Saya bekerja di suatu organisasi yang cukup memberikan kontribusi mengenai transparansi. Namun perlu diketahui saat ini banyak pejabat yang belum bisa membedakan mana pemimpin dan mana bos. Saya akan mengajak kamu untuk memahami apa sebenarnya arti pemimpin dan kepemimpinan. Setiap orang hakikat diciptakan sebagai pemimpin. Setiap manusia minimal memimpin diri sendiri sebelum bisa memimpin orang lain. Namun, untuk bisa menjadi pemimpin orang lain, bukan perkara mudah. Bahkan, tak semua orang bisa menjadi pemimpin. Selain memiliki dedikasi tinggi dan keuletan, ada syarat lain yang harus dimiliki sebagai pemimpin atau paling tidak calon pemimpin. Seorang pemimpin minimal harus bisa membimbing bawahannya melakukan tugas yang diberikan. Pada saat ada batu sandungan di tengah perjalanan, seorang pemimpin harus bisa membuat anak buahnya belajar sampai benar-benar mahir sehingga bukan hanya sukses, tapi mereka juga bisa berkembang. Kamu bisa memahami makna dan peran pemimpin dari pernyataan-pernyataan mengenai pemimpin berikut ini. Pemimpin sejati bukan orang yang mempunyai banyak pengikut, tapi yang menciptakan paling banyak pemimpin. Pemimpin itu menjadi suri tauladan yang lebih kuat saat mereka belajar, bukan saat mereka mengajar. Pemimpin itu tidak lahir begitu saja, tetapi kepemimpinan dipelajari dan dikembangkan. Pemimpin itu diproses sejak awal hidup kita dengan diri kita sendiri sebagai individu. Pemimpin yang efektif bukan soal pintar berpidato dan mencitrakan diri agar disukai, tetapi kepemimpinan tergambar dari hasil kerjanya, bukan atribut-atributnya. Pemimpin itu orang yang mengemban tanggung jawab. Ia akan selalu mengatakan, "Saya kalah." Ia tidak mengatakan, "Anak buahku kalah." Pemimpin sejati itu tidak butuh memimpin, ia lebih senang menunjukkan arah. Pemimpin harus praktis dan realistis, namun harus berbicara bahasa visioner dan idealis. Pemimpin mampu menyentuh hati orang lain sebelum meminta mereka melakukan sesuatu. Pemimpin yang baik harus terlebih dulu menjadi pelayan yang baik. Pemimpin adalah orang yang mengetahui jalan, melewati jalan tersebut, dan menunjukkan jalan itu untuk orang lain. Pemimpin yang baik harus terlebih dahulu mau dipimpin. Pemimpin adalah pemberi harapan. Kamu tidak harus memangku suatu jabatan agar bisa menjadi seorang pemimpin. Tapi kamu bisa hasilkan kepemimpinan kamu setiap hari. Ingatlah perbedaan antara bos dan pemimpin. Bos akan berkata, "Kerjakan." Sedangkan pemimpin berkata, "Mari kerjakan." Tanggung jawab pertama seorang pemimpin adalah mendefinisikan kenyataan. Tanggung jawab terakhir seorang pemimpin adalah mengucapkan terima kasih. Ujian terakhir seorang pemimpin adalah ketika dia bisa berada di belakang orang lain untuk menjalankan keyakinan dan kemauannya. Kepemimpinan bukanlah tentang pemilihan berikutnya, ini tentang generasi berikutnya. Dalam istilah yang paling sederhana, seorang pemimpin adalah orang yang tahu kemana dia ingin pergi dan bangkit. Memang benar bahwa integritas saja tidak akan menjadikan Anda seorang pemimpin. Tetapi tanpa integritas Anda tidak akan pernah menjadi seorang pemimpin. Saya harus mengikuti orang-orang karena saya adalah pemimpin mereka. Penguasa yang mulia adalah pemimpin yang peka dan jenderal yang baik adalah dia yang berhati-hati. Sifat utama pemimpin ialah beradab dan mulia hati. Jika kalian ingin menjadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti orator. Keberhasilan pemimpin diukur dari kemampuan mereka dalam menyejahterakan umat yang mereka pimpin. Setiap orang memiliki hak, tanggung jawab, dan kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin. Hal yang paling mendasar dari kepemimpinan adalah bahwa Anda harus memiliki sebuah visi. Ujian terakhir dari seorang pemimpin adalah mewariskan keyakinan dan kemauan untuk terus maju kepada orang-orang yang dipimpinnya. Saat ini, kunci dari kepemimpinan yang sukses adalah pengaruh, bukan wewenang. Kepemimpinan dilaksanakan lebih sebagai sikap dan tindakan nyata, bukan sekadar kata-kata. Orang-orang bertanya perbedaan antara pemimpin dan bos. Pemimpin memimpin, dan bos mengendalikan. Nah, apakah kamu sudah mengerti apa itu pemimpin sekarang? Tanyakan pada diri kamu sendiri, apakah kamu sudah layak menjadi seorang pemimpin? Atau kamu pantasnya menjadi seorang bos?